Sistem pemerintahan di Kerajaan Aceh. Aceh berdiri pada abad ke-16, yang dimana saat itu jalur perdagangan lada yang semula melalui Laut Merah, Kairo, Laut Tengah diganti menjadi melewati Tanjung Harapan dan Sumatera. Sekitar tahun 1524, Kerajaan Aceh bersama pemimpinnya Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil menaklukkan Petir dan Samudra Pasai. Saat dipimpin Sultan Ali Muhayyad Shah, Kerajaan Aceh mampu mengalahkan kapal Portugis yang dipimpin oleh Si Maud de Souza Galvão di Bandar Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami masa keemasan atau puncak kekuasaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 hingga 1636. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, yakni bidang politik, ekonomi perdagangan, hubungan internasional, memperkuat armada barang, mengembangkan dan memperkuat kehidupan Islam. Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda juga membuat kedudukan bangsa Portugis di Malaka makin terdesak akibat perkembangan Kerajaan Aceh yang sangat pesat. Sultan Iskandar Muda mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Bahkan di masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur. Kemajuan di bidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda salah satunya adalah Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda, dan Prancis. Di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda, kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram, dan lancar. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara. Sistem perekonomian di Kerajaan Aceh. Perekonomian utama yang dilaksanakan masyarakat di Kerajaan Aceh ialah perdagangan dalam bidang pelayaran. Kerajaan Aceh menguasai daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera yang dikenal sebagai penghasil lada. Dalam hubungan ekonomi, perdagangan dengan Mesir, Turki, Arab, Prancis, Inggris, Afrika, India, Tiongkok, dan Jepang, komoditas-komoditas yang diimpor yaitu beras, guci, gula, sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan timah hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain. Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri yaitu kayu cendana, seapan, ganda rukem atau resin, damar, getah, perca, dan obat-obatan. Dalam kehidupan masyarakat, di Kerajaan Aceh terdapat dua golongan yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Teuku dan golongan Tengku. Bidang perdagangan yang maju menjadikan Aceh makin makmur. Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Petir yang kaya akan lada putih, Aceh makin bertambah makmur. Dengan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Dari daerah yang ditaklukkan didatangkan lada dan emas, sehingga Aceh merupakan sumber komoditas lada dan emas. Beberapa faktor pendukung Kerajaan Aceh berkembang pesat yaitu letak ibu kota Aceh strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, atau Jawa. Pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratan baik sebagai pelabuhan dagang. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh.
Seperti yang dijelaskan pada sistem pemerintahan di Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan atau puncak kekuasaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai 1636. Di bawah kekuasaannya, kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram, dan lancar, terutama daerah-daerah pelabuhan yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatera sampai ke timur hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyatnya makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636. Keruntuhan Kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Aceh adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan Kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di pusat kota Banda Aceh. Masjid ini juga termasuk dalam peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Yang kedua, Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan adalah salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada zaman dahulu. Tetapi karena tidak terselamatkan dari serangan Belanda, taman ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah mulai tahun 1607 sampai 1636. Taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda karena cintanya yang begitu besar terhadap Putri Boyongan dari Pahang, sehingga keinginan Putri Boyongan terpenuhi untuk membangun sebuah taman sari yang indah dan dilengkapi dengan gunungan. Yang ketiga, Benteng Indrapatra. Pada saat kerajaan Islam muncul setelah kerajaan Hindu di Aceh, Benteng Indrapatra digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Benteng ini dulu dibangun oleh Kerajaan Lamuri, yaitu sebuah kerajaan Hindu pertama di Aceh. Yang keempat, Meriam Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, beberapa pembuat senjata dan teknisi dari Turki dikirimkan, sehingga Aceh belajar dari mereka. Pada akhirnya, Aceh mampu membuat meriam sendiri yang terbuat dari kuningan. Meriam buatan Aceh ini juga digunakan saat perang melawan Belanda dan mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Yang kelima, Pintu Kop. Pintu Kop merupakan sebuah pintu gerbang berbentuk kubah yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pintu ini digunakan sebagai tempat peristirahatan Putri Pahang setelah selesai berenang, dengan posisinya yang tidak jauh dari gunungan. Selain kelima peninggalan kerajaan Aceh seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa peninggalan lainnya, seperti Masjid Tua Indrapuri, Makam Sultan Iskandar Muda, uang emas kerajaan Aceh, stempel cap Sikurang, pedang Amanyerang, Kerkhof, dan karya sastra seperti Hikayat Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Hikayat Perang Sabi.